Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 6 semua. Berjumpa kembali kita dalam pelajaran matematika pada materi memahami bangun ruang prisma. Jadi tujuan belajar kita pada kesempatan kali ini adalah siswa dapat memahami bangun ruang prisma. Apa itu bangun ruang? Sebelumnya kita telah belajar tentang bangun ruang kubus dan balok. Jadi bangun ruang adalah suatu bangun yang memiliki rongga dan rongga tersebut dapat kita isi misalnya dengan tepung dan air serta benda-benda lainnya. Sehingga tepung dan air tersebut bisa mengisi bangun ruang tersebut. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang prisma. Apa itu pengertian prisma? Prisma adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang sejajar yang berbentuk segi N. Segitiga, N-nya berarti 3, segi 6, N-nya berarti 6, segi 8, berarti N-nya 8, segi 16, berarti N-nya 16, serta beberapa bidang yang saling berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Dua bidang yang sejajar tersebut dinamakan bidang alas dan bidang atas. Jadi bidang alas dan bagian atasnya, alas dan atas ini dihubungi oleh bidang tegak, lurus di samping. Sedangkan bidang-bidang lainnya disebut dengan bidang tegak. Sedangkan jarak antara kedua bidang disebut tinggi prisma. Prisma yang rusuknya tegaknya tegak lurus pada bidang alasnya, tegak lurus pada bidang alasnya, ke atas tegak lurus disebut prisma tegak. Jika tidak tegak lurus, maka disebut dengan prisma condong atau miring. Nah, apa itu prisma tegak? Adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang segi N3, segi N6, segi N8, segi N16, dan seterusnya yang beraturan dan harus sejajar. Apa yang sejajar? Yaitu alas dan bagian atas harus sejajar. Alas dan atas ini kalau sejajar, tidak mungkin bertemu dia. Selama-lamanya, sejauh-jauhnya dia sejajar saja, tidak mungkin bertemu. Kalau condong atau miring, nanti bisa saja nanti akan berpotongan. Tapi kalau yang sejajar, sepanjang apapun nanti bentuk bangunnya tidak akan pernah bertemu. Dan bidang-bidang yang lain yang disebut bidang sisi tegak. Jadi pada alas tersebut ada bidang bagian sisi lain yang tegak, maka dinamakan prisma tegak. Nah, ini contoh prisma tegak. Ada dua gambar yang Bapak berikan contoh. Gambar pertama yaitu segi berapa ini? Kita hitung ya, segi berapa, segi N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada ini merupakan adalah segi prisma segi 6. Sedangkan gambar kedua, seginya berapa? 1, 2, 3. Berarti dinamakan ini prisma segitiga tegak. Nah, kita lihat gambar sebelah kiri. Ini merupakan prisma A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, titik sudutnya banyak ini, titik sudutnya banyak. Jadi alasnya berbentuk segi 6. Ini bidang-bidang sisi yang tegaknya. BC, IH, ini bidang sisi tegak.
FAGL ini merupakan bidang sisi tegak. Mana yang alasnya? Alasnya adalah A, B, C, D, E, F. Ini merupakan alas. Alas ini sejajar dengan bagian atas, yaitu G, H, I, J, K, L. Inilah yang dinamakan sejajar dan sama besar. Jadi alas dengan bagian atas ini sama besar. Kemudian sisi-sisi yang berhadapan biasanya juga sama besar. Misalnya ABHG ini pasti sama besar dengan DEKJ. ABHG ini sejajar dengan EDJK. Yang sejajar ini biasanya sama besar. Kita lihat gambar yang kedua, ini dinamakan segi N-nya 3. Maka dinamakan prisma segitiga tegak. Tidak condong, tidak miring, maka kita namakan tegak. Buktinya ini siku-siku ya. Kalau tegak berarti ini harus siku-siku. Perhatikan yang segi 3 ini, titik sudutnya ada berapa? Coba kita hitung ya. Titik sudut A, B, C, D, E, F. Ada 6 titik sudut. Alasnya berbentuk segitiga, maka dinamakan prisma segitiga tegak. Berbeda tadi dengan sebelah kiri kita, alasnya berbentuk segi 6. Maka ini dinamakan dengan prisma segi 6 tegak. Kita kembali ke gambar kedua. Tadi kita sudah tahu titik sudutnya dari prisma ini. Sekarang kita lihat rusuknya, ada berapa rusuknya? Banyak rusuknya. Yang bagian bawah saja ada 3 rusuk, rusuk AB, rusuk BC, rusuk CA, ada 3. Yang tegak, rusuk AB, rusuk AD, rusuk BE, rusuk CF, ada 3 lagi. Kemudian rusuk DE, EF, FD, berarti ada 9 rusuk. Titik sudut ada 6, rusuk ada 9. Sekarang kita hitung sisi yang sama besar. Ya. Alas sama besar dengan bagian atasnya. Alas ABC sama besar dengan bagian atas DEF. Ada lagi yang sama besar? Ada. Bidang, nah ini sisi bidang ya, sisi bidang BCFE ini sama besar dengan bidang ACFD. Adakah rusuk-rusuk yang sejajar? Ya ada. Rusuk BC ini sejajar dengan EF. Rusuk BE sejajar dengan CF. Sejajar. Maksud sejajarnya kalau kita hitung dari B dengan C ini sama panjangnya antara E dengan F. Nah, bila kita sambung ini, garis ini ke atas, sepanjang-panjangnya, setinggi-tingginya, dan ini kita juga garis juga setinggi-tingginya, tidak akan pernah bertemu garis tersebut. Itulah yang dinamakan dengan garis yang sejajar. Baik, sudah paham ya? Nah, ini volume prisma. Jadi kamu setiap melihat bangun ruang pasti ada volumenya. Kenapa ada volume? Karena kita bisa isi
rongga tersebut dengan misalnya air atau tepung. Maka ruang yang berisi air atau tepung tersebut disebut volume. Yang mana volume prisma V sama dengan luas alas kali tinggi. Mana luas alasnya? Kamu harus tahu luas alas segitiga ABC ini, kamu harus tahu luasnya alasnya berapa. Kemudian nanti kamu kalikan dengan tingginya. Mana tingginya? Ini CF ini tingginya. BE ini tingginya. Ya. Jadi untuk tahu volume prisma, kita harus tahu dulu luas bagian alas ini. Luas ABC ini. Luas segitiga ABC ini. Kamu sudah tahu rumus mencari luas segitiga? Masih ingat? Setengah alas kali tinggi. Bila kamu sudah tahu luas alas ini, kemudian tahu tingginya, maka dapatlah kita volumenya. Bisa saja volume ini diisi setengah, seperempatnya, atau penuh. Ya. Demikian penjelasan Bapak tentang prisma tegak, ya. Nanti kita latihan pada sesi berikutnya, lebih dan kurang nanti kita diskusikan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.